Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM, pengurus masjid, para tokoh, para ulama, para kiai, pejabat setempat, Bapak RT, Bapak RW, dan para jamaahnya yang insya Allah pada pagi hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama melaksanakan daripada sholat subuh, sholat berjamaah, yang mana sholat ini sebagai tanda bentuk syukur kita kepada Allah lewat ruh. Selanjutnya kami ingin menyambung tentang jasmani Pak ya, karena manusia ini mempunyai dua bagian. Yang pertama jasmani, kedua rohani. Bila mana jasmani sehat, rohani sehat, kira-kira enak apa? Insya Allah enak, dan insya Allah ibadahnya lebih khusyuk dibandingkan sakit. Karena suatu saat nanti Pak, antara jasad dan ruh ini bakal berpisah nggak Pak? Pasti Pak ya, cepat maupun lambat, suka atau tidak suka. Maka mumpung masih menjadi satu Pak, antara jasad dan ruh ini mari kita jaga dari muda sampai tua, dan bila perlu Allah nanti memanggil kita dalam kondisi sehat dan husnul khotimah. Setuju Pak? Baik, kalau setuju mari terlebih dahulu forum dibuka dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami dari LMKI atau yang disingkat dengan Lembaga Layanan Masyarakat Kanker Indonesia. Jadi kami ingin memberikan penyuluhan tentang apa Pak? Kanker. Apa itu kanker Pak? Mungkin ada yang tahu? Kantong kering. Sepakat banget. Udah tanggal 2 berapa Bu? 24 ya. Udah habis. Baik Bapak Ibu semua, nanti ada jawabannya kenapa bisa dinamakan kantong kering. Selanjutnya sebelum dimulai Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu Pak. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah ada yang kenal saya Pak? Belum ya? Kalau belum panggil saja. Nama saya Arun Pak, nama lengkapnya Sahirun, rekan kerja saya Mas Ahmad Sebudin. Insya Allah dalam perjalanan. Selanjutnya bagaimana kabarnya hari ini Bapak semua, sehat Pak? Alhamdulillah sehat semua. Baik Bapak Ibu, kami hadir ke sini tujuan yang pertama yaitu silaturahim, dilanjutkan dengan penyuluhan. Ini yang sering kami adakan Pak di tansi, kantor-kantor, masjid-masjid dan tempat lainnya. Selanjutnya ini lembaga resmi yang sudah dapat izin, dan ini contoh gambar kanker mata. Ternyata Bapak Ibu, kanker ini sekarang nyerangnya bukan usia dewasa saja, bahkan dari bayi, balita, remaja, dewasa sampai lanjut usia. Untuk itu kami perlu mengadakan sosialisasi ini dengan harapan keluarga Bapak Ibu semua jangan sampai kena kanker. Selanjutnya penyakit kanker ini juga tergolong penyakit yang paling mahal Pak. Lah jantung, diabetes, kanker juga menempatkan 60% kematian di seluruh dunia. Untuk itu Bapak Ibu semua jangan sampai duitnya habis gara-gara kanker. Selanjutnya apa itu kanker Pak? Kanker itu berasal dari tumor. Tumor itu bahasa kitanya adalah benjolan atau daging tumbuh. Yang bukan alami Pak ya, yang tiba-tiba ada dalam tubuh kita bentuknya benjolan, itulah yang namanya tumor. Dan tumor itu terbagi menjadi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Kalau tumor jinak contohnya apa Pak? Kutil, tai lalat, atau andeng-andeng. Itu bisa dikatakan tumor jinak. Maka dari itu kalau wajah Bapak ada kutil atau tai besar nggak pede, bisa diangkat atau dioperasi. Itu bisa sembuh total, tidak akan tumbuh kembali. Kenapa? Karena jinak. Tapi kalau sudah menjadi ganas atau kanker, biasanya kalau diangkat yang ada tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Contoh, maaf, andaikan ada ibu-ibu kena kanker payudara, mana kalau dibawa ke rumah sakit Pak, otomatis disarankan payudara diangkat.
itu bakal cacat Pak seumur hidupnya. Bahkan bisa tumbuh lagi dan bisa pindah ke sebelahnya. Dan bahkan bisa pindah ke rahim. Kalau rahimnya kena berarti apa diangkat Pak? Rahimnya. Tidak punya rahim. Dan bahkan bisa pindah di kepala. Andai kan kanker di kepala berarti apa yang diangkat Pak? Apa yang ada di kepala. Kalau mata berarti matanya. Seperti tadi bisa mengalih butaan. Kalau otak berarti otaknya. Seperti ini. Hari ini banyak orang kena kanker otak Pak. Dari kalangan bawah, menengah, bahkan sampai atas. Cuma ya ketahui banyakkan kalangan atas. Kenapa? Karena diliput. Salah satunya para artis. Gugun Gondrong sampai hari ini belum sembuh. Kenapa? Kalau otak sudah diangkat Pak, itu tidak mengenal siapa dirinya. Bahkan duitnya habis berapapun. Dan keluarganya juga direpotkan. Dan istrinya juga berani meninggalkan. Kenapa? Karena bagaimana orang lain dirinya nggak kenal. Udah Bapak Ibu semua, jangan sampai kena kanker apapun, salah satunya kanker otak. Untuk mengetahui Pak, bagaimana penyakit ini bisa masuk dalam tubuh kita manusia. Karena ada faktor pemicunya. Atau penyebab. Apa yang memicu Pak? Di antaranya dari gen atau keturunan. Namun dari Bapak tidak ada dari keturunan, bisa juga disebabkan oleh faktor yang lain. Yaitu bisa dari zat kimia. Zat kimia mungkin Bapak Ibu sakit kepala, sakit perut, badan tidak sehat, minum obatnya sembarangan. Yang penting kepala sembuh, badannya sehat. Sedangkan Pak, obat-obatan yang mengandung zat kimia yang tidak jelas aturannya, kalau ditumpuk terus dalam tubuh kita dan kesehatan kita nggak bagus, lama-lama juga bisa memicu. Selanjutnya bisa juga disebabkan oleh radiasi sinar, biasanya oleh televisi, laptop, komputer, HP dan sebagainya. Untuk itu disarankan Bapak Ibu kalau nonton televisi, yang pertama jangan terlalu dekat. Yang kedua, maksimal 2 jam Pak. Kalau sudah 2 jam Bapak istirahat. Terus kalau mau nonton kembali boleh, tapi minum air putih dulu, segelas kopi atau segelas gelas. Setelah 10 menit atau seberapa jam Bapak Ibu boleh nonton kembali. Ya anak-anak kita Pak, yang suka main PS, main game, main komputer ya, disarankan maksimal 2 jam istirahat. Itu yang sehat. Selanjutnya bisa juga disebabkan oleh handphone atau HP. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini punya HP semua Pak ya. Karena dilihat tampangnya orang kaya semua, nggak mungkin kalau nggak punya HP. Diusahakan Pak, handphone atau HP Pak, kalau lagi cas jangan digunakan buat telepon Pak. Karena itu radiasi tinggi sekali. Kalau Bapak sedang menggunakannya, takutnya lama-lama bisa migrain, sakit kepala sebelah, dan bisa mengganggu saraf otak dan bisa kena kanker otak. Dan kalau malam ada Pak, menggunakan HP buat wecker atau alarm. Kalau ada boleh, tapi minimal 2 meter dari kepala. Jangan di bawah bantal. Kalau bawa bantal juga bahaya. Lama-lama bisa budak ke sebelah dan bisa mengganggu saraf otak dan bisa kena kanker otak. Memang HP Pak positifnya banyak, tapi negatifnya juga ada. Udah Bapak Ibu semua, jangan sampai kena kanker otak gara-gara HP. Dan HP juga bisa nyerang jantung Pak. Biasanya kalau Bapak punya baju, kantongnya sebelah mana Pak? Di kiri ada apa Pak? Ada jantung. Kalau jantungnya lemah, lama-lama juga bisa nyerang jantung. Udah itu Bapak semua, jangan suka naruh HP di kantong sebelah kiri. Dan di saku celana juga kurang bagus. Karena di situ ada alat kelamin kita. Ya, lama-lama bisa memicu kanker prostat. Namanya handphone. Hand itu tangan, pun itu komunikasi. Jadi komunikasi yang selalu ada di tangan, itu yang sehat. Ada namanya cara mengolah dan menyimpan makanan yang salah. Bapak Ibu semua hari ini di rumah masak nasi pakai apa Pak? Magicom atau rice cooker, ya. Orang dulu Pak, orang dulu ngajari masak nasi yang sehat pakai apa Pak? Yang bagus. Dangdang. Di atasnya kukusan. Dikukus, itu yang sehat. Dan itu yang alami. Bahkan dulu Pak, orang usia 70 tahun sampai 100 tahun badannya seger, sehat, penyakitnya nggak ada. Kenapa? Karena pola makannya bagus. Beda dengan orang sekarang Pak. Kadang usia 40 tahun ke atas sudah numpuk penyakitnya. Ada asam urat,
darah tinggi, diabetes, kolesterol, encok, begitu bahkan kanker. Kenapa? Karena orang sekarang jarang jaga pola makan. Kadang asal makan, Pak. 4 sehat, 5 sembarangan. Apa aja dimakan, yang penting enak di mulut. Betul nggak, Pak? Udah itu Bapak Ibu kalau sudah pakai Magicom di rumah disarankan maksimal 4 jam dicapu colokannya. Jangan sampai nginep. Kalau sudah nginep biasanya ada perubahan warna nggak, Pak? Apa warnanya, Pak? Kuning. Baunya tidak enak dan tidak sedap. Ternyata warna kuning tadi, Pak, adalah perpindahan dari zat teflon ke nasi. Maka nasi yang udah kuning dari Magicom tidak boleh dimakan, apalagi digoreng. Kalau Bapak Ibu sering makan nasi kuning dari Magicom atau juga menggorengnya, takutnya lama-lama bisa memicu kanker hati. Udah itu kalau ada kadung, paling tidak sekali masak sekali habis. Jangan nunggu besok makannya. Ada namanya apa, Pak? Yang buat masak ikan sampai tulangnya lunak. Presto. Kalau Bapak Ibu punya Presto juga jangan sering digunakan. Selain memicu kanker juga Bapak Ibu kadang tidak sadar jatah kucing dikurang sama Bapak. Kirain tulang kasih semua, ternyata sebagian Bapak makan juga. Kata kucing tegas sekali, jatah saya juga dimakan. Ada namanya menyimpan makan yang salah. Bapak juga di rumah pasti punya kulkas. Ya, diusahakan kalau naruh makanan, Pak, atau sayuran yang telanjang dibungkus. Karena kulkas juga bahaya. Ada yang namanya zat freon. Dan Bapak Ibu suka nyetok telur, Pak, dalam kulkas. Diusahakan, Pak, telur jangan disetok dalam kulkas. Itu nggak bagus. Vitaminnya hilang semua. Ini Bapak sekali beli, sekali habis. Itu yang sehat. Selanjutnya adalah namanya styrofoam. Styrofoam ini juga bahaya. Buat makanan panas nggak boleh. Karena mengandung zat bensin. Itu juga bisa memicu kanker apa saja. Ada namanya makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen. Apa itu zat karsinogen, Pak? Zat karsinogen adalah zat racun, tapi dibolehkan dan dihalalkan. Salah satu contoh di pengawet. Bapak Ibu juga tahu apa itu pengawet. Sekarang sudah beredar kemana-mana. Contohnya Bapak Ibu pengen makan sambal yang sehat, bagusnya nyambel sendiri, dicobek atau dilayah. Dia kalau nyambel sendiri, Pak, lewat sehari, 2 hari, 3 hari basi nggak, Pak? Otomatis basi. Tapi kalau ada sambal dalam kemasan, entah di botol, di plastik, sehari, seminggu, sebulan, setahun gak basi, berarti pakai pengawet gak, Pak? Walaupun kadang ditulis tanpa bahan pengawet. Untuk itu Bapak waspadai, mendingan Bapak Ibu capek-capek sedikit nyambel, Pak, daripada beli yang sudah jadi. Ada namanya unsur pewarna dan pemanis buatan. Ini juga sama, jajanan anak banyak sekali, harga 500 sampai 5.000. Kadang warnanya lebih menarik daripada warna aslinya, bahkan manisnya lebih manis daripada gula. Udah itu Bapak Ibu semua jaga keluarganya, anak-anaknya, jangan sampai jajan sembarangan. Kalau sudah kena kanker, siapa yang akan tanggung jawab? Yang selanjutnya adalah namanya unsur pengenyal kimia. Ini juga sama, sudah di sekitar kita. Contohnya di borak. Bapak Ibu tahu borak, Pak? Aslinya buat apa borak, Pak? Buat pengawet apa? Kalau mayit formalin, Pak, ya. Kalau borak aslinya buat pengawet kayu. Nah, ini kayu kalau pengen awet diborak supaya nggak kena rayap, ya. Dan buat campuran elas, kemana-mana tukang elas bawa borak supaya kuat elasannya. Tapi sekarang, Pak, disalahgunakan sama pedagang makanan yang tidak bertanggung jawab. Contohnya buat bakso. Jadi kalau ada bakso, Pak, makin hari makin kenyal, makin enak. Biasanya baksonya dicampur dengan borak. Udah itu Bapak Ibu sudah tahu belum? Kalau mau makan bakso ada boraknya. Kalau belum, cukup cari kunyit, ya, Pak, sama tusuk gigi. Sebelum tusuk ke bakso, Pak, tusuk dulu ke kunyit. Nah, kunyit ke bakso. Bapak tunggu 2 sampai 4 menit. Nah, itu Bapak Ibu tunggu hasilnya. Ya, kalau tiba-tiba muncul bekas tusukan tadi warna merah, berarti baksonya ada boraknya. Tapi kalau bekas tusukan tadi warna sama, sebelum tusuk, berarti baksonya aman. Tapi hati-hati, ya, jangan di depan tukang baksonya, nggak enak. Ini Bapak beli dulu, bawa ke rumah. Kalau memang ada boraknya, Bapak jangan makan. Hanya berisiko Bapak mereka untung. Ada namanya formalin. Formalin dulu buat pengawet mayit, tapi sekarang nggak pandang bulu. Hampir semua makanan bisa dicampur dengan formalin. Jadi Bapak Ibu semua jaga keluarganya jangan sampai kejebak oleh makanan-makanan yang mengandung zat formalin. Ada namanya pijer. Pijer itu biasanya buat lontong atau ketupat, ya, Pak, ya, warnanya putih, kenyal, ya, ya. Jadi kalau ada lontong atau ketupat, ya, Pak, ya,
Yang suka kenyal, enak, biasanya dicampur dengan salpeter. Salpeter itu aslinya buat apa Pak? Nah ini tembok Pak. Tembok bisa berdiri karena ada semen. Semen bisa lengket karena dibantu dengan salpeter. Udah itu Pak, kalau Bapak suka makan lontong atau ketupat yang mengandung salpeter, tidak bedanya makan apa Pak? Makan semen, makan tembok. Apa jadi makan Pak? Karena kita belum tahu. Udah dulu setelah tahu, Bapak waspadai. Ada namanya bleng, tahu bleng Pak? Bleng itu biasanya buat gendar atau kerupuk. Itu juga sama bahayanya seperti borak, formalin, dan pijar. Ada namanya unsur penyedap rasa. Bapak Ibu masih doyan penyedap rasa Pak? Doyan banget Pak ya, karena kalau nggak ada penyedapnya nggak enak, ya. Tapi kalau dulu Pak ngajarin masak kalau sehat, penyedapnya apa Pak? Orang dulu yang sehat pakai penyedapnya gula sama garam. Itu yang sehat dan itu yang alami. Bahkan dulu Pak kalau pengen rasa sesuatu, contoh pengen rasa udang, beli apanya Pak? Beli udangnya. Betul nggak Pak? Pengen rasa ayam beli ayamnya. Pengen rasa sapi beli daging sapinya. Itu dulu ada rasa ada bentuk yang kita makan. Tapi sekarang enggak. Tinggal sobek tuang kemasakan. Rasa apa aja ada. Tapi kadang bentuknya nggak ada, dicari. Ya? Maka dari itu Bapak Ibu semua, karena penyedap rasa sekarang luar biasa ganas. Kalau Bapak Ibu kurang percaya, boleh dites. Bagaimana cara ngetesnya Pak? Bapak Ibu cukup beli penyedap rasa yang harga 500, dituang ke bekas gelas. Campur air Pak, cukupnya. Setelah itu Bapak siramkan ke pot yang daunnya laju sampai ke akarnya. Bapak Ibu tunggu 2-4 jam. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Seger apa mati Pak? Seger Pak, subur. Ya, bagaimana kalau penyedapnya masuk dalam tubuh kita Pak? Seger nggak dalamnya Pak? Seger Pak. Apanya Pak? Bibit penyakit kankernya. Baru bibit, belum jadi kanker. Tapi kalau ditepuk terus lama-lama juga bisa memicu kanker apa saja. Udah itu semua Bapak Ibu waspadai yang namanya unsur penyedap rasa. Sedangkan Pak, selesai ASI berapa tahun Pak? Kalau perintah Al-Quran 2 sampai 2,5 tahun, itu dalam tubuh anak tadi Pak sudah ada bibit kankernya. Manakala mengkonsumsi pengawet, pemanis, pewarna, pengenyal dan penyedap rasa. Tapi kalau nggak doyan ini semua nggak ada Pak. Bagaimana tubuh kita Pak? Yang doyan ini semua ada bibitnya Pak? Ada. Tinggal kekebalan tubuh kita, kesehatan kita. Kalau masih kuat, sehat, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah melemah, bisa memicu kanker apa saja. Untuk itu semua, Bapak Ibu waspadai makanan-makanan yang mengandung zat karsinogen. Sampai sini jelas Pak? Saya kecepatan apa sedang penyampaiannya Pak? Sedang? Baik, kalau sedang saya lanjut. Selanjutnya kami jelaskan kanker prostat. Apa itu kanker prostat Pak? Maaf, kalau ibu-ibu ASI nggak keluar Bu, itu bisa jadi kanker payudara. Kalau bapak-bapak sperma yang tidak keluar itu bisa jadi kanker prostat. Nah ini pria yang berisiko terkena kanker prostat. Yang pertama, pria di atas 50 tahun. Tapi kelihatannya masih muda sini Pak ya, masih muda semua, gagah-gagah, nggak tahu usianya berapa. Ya. Alhamdulillah. Aduh. Yang kedua, riwayat keturunan. Yang ketiga, pria perokok. Alhamdulillah sini nggak ada yang rokok Pak ya. Alhamdulillah aman, nggak ada yang rokok, sehat semuanya. Selanjutnya melakukan hubungan seksual tidak normal. Jadi yang normal Pak, minta catat sama istri minimal seminggu berapa kali Pak buat kesehatan? 2 sampai 3 kali minimal, selemah-lemahnya, secapek-capeknya. Tiap hari boleh nggak Pak? Bagus, ya Pak ya. Kalau stamina bagus. Tapi kalau stamina nggak bagus Pak, jangan coba-coba tiap hari. Nanti nggak bisa kemana-mana. Selanjutnya sering kontak-ganti pasangan. Alhamdulillah nggak ada Pak ya kontak-ganti pasangan. Satu aja Pak, insya Allah dirawat pasti awet. Selanjutnya ini contoh gambar kanker prostat. Yang mana Pak? Yang kanan Pak ya. Yang kiri yang normal. Selanjutnya ini gejalanya Pak. Gejala awal daripada kanker prostat. Yang pertama, adanya rasa sakit pada saat kencing. Kalau kata orang Jawa suka anyang-anyangan. Ya. Yang kedua, ejakulasi dini. Tahu Pak ya, ejakulasi dini. Yang ketiga, air kencing melemah. Jadi Pak, kalau yang sehat kencingnya mancur Pak ya. Tapi kalau Bapak angkat tinggi-tinggi yang mancur juga berarti Bapak ada gejala salah satu daripada kanker prostat. Yang selanjutnya, air kencing berubah warna.
Jadi Bapak minumnya aqua terus, air putih terus, tapi kencingnya kadang berubah-ubah warnanya. Segera cek, takutnya Bapak sudah memasuki gejala daripada kanker prostat. Yang selanjutnya sakit pinggang menaun. Pinggangnya sering sakit Pak, diobatin nggak sembuh-sembuh, minum air berbanyak dengan sembuh. Segera cek, takutnya Bapak sudah memasuki gejala daripada kanker prostat. Yang selanjutnya sering kencing di malam hari. Kalau malam suka bolak-balik Pak ke kamar mandi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 5 kali. Berarti Bapak ada gejala salah satu daripada kanker prostat. Yang selanjutnya tidak bisa menahan. Baru kebelet udah keluar Pak, itu juga salah satu gejala. Yang selanjutnya adanya darah atau nanah dalam air seni atau sperma. Tiba-tiba air seni Bapak atau sperma Bapak campur darah atau nanah, berarti Bapak ada gejala salah satu daripada kanker prostat. Yang selanjutnya adanya bintik-bintik pada ujung penis. Ya, maaf Pak, kalau yang sehat ujung penisnya mulus, ya, kecuali bawaan dari lahir. Namun kalau tiba-tiba di ujung penis Bapak tiba-tiba ada muncul warna hitam semacam ini Pak, maaf buat pengetahuan Bapak, jangan sampai Bapak nggak tahu. Kalau tiba-tiba di ujung penis ada bintik-bintik warna hitam semacam ini, Bapak berarti sudah memasuki kanker prostat stadium dini. Bintik-bintik ini nggak sakit Pak, tapi kalau Bapak biarkan ini bisa sampai jamur. Maaf Pak, kalau jamur begini namanya stadium lanjut. Ini sakitnya luar biasa, pasti minta dibawa ke rumah sakit. Kalau bentuknya semacam ini dibawa ke rumah sakit Pak, yang ada pihak rumah sakit angkat tangan. Apa yang diobatin, apa yang dioperasi, yang ada duitnya habis, mobil habis, tanah habis, rumah habis, orangnya juga bisa habis, meninggal. Untuk itu Bapak Ibu semua jangan sepelekan gejala-gejala yang kami jelaskan di awal tadi. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana Bapak ini kena kanker prostat atau tidak, berarti dicek. Bagaimana cara ngeceknya Pak? Yang pertama dengan cara colok dubur. Colok dubur ini Pak kalau dilakukan di rumah sakit lumayan ada biayanya. Namun Bapak nggak mau ke rumah sakit, Bapak boleh colok sendiri, dibantu dengan pasangan Bapak atau istri Bapak. Bagaimana caranya Pak? Cukup beli sarung dan karet, bentuknya semacam ini Pak. Di mana belinya Pak? Di apotek. Biasanya ada berdua. Setelah itu cuci bersih, dikasih sama istri Bapak. Dipakai kedua belah tangannya. Lah dua belah tangannya bersih, pakai. Lah itu Bapak nungging atau merangkang supaya mudah dicolok. Nyoloknya sama telunjuk Pak. Cukup 2 ruas jari, 1, 2, dibatasi dengan ibu jari. Biasanya kalau karet Pak, berat apa licin karet Pak? Berat Pak ya, maka dibantu dengan pelicin, entah PP oil atau sabun cair, supaya mudah masuk. Ya, nah dapat pelicin dingin Bu, baru dimasukin dalam dubur Bapak. Nah, setelah masuk dalam dubur, disuruh diputar Pak, searah jarum jam. Kalau baru sekali putaran, Bapaknya kaget, aduh, di dalam ada berijilan walaupun nggak sakit, berarti Bapak ada gejala salah satu daripada kanker prostat. Tapi kalau diputar sekali, 2 kali, sampai 3 kali Bapak diam aja, berarti Bapak aman. Tidak ada masalah dengan kanker prostat. Itu kalau Bapak mau colok dubur. Namun Bapak nggak mau, ada cara yang kedua, yaitu dengan cara air seni. Contoh Bapak bangun pagi jam berapa Pak? Jam 4. Sebelum makan, sebelum minum, Bapak cari bekas gelas yang bersih untuk nandangin air seni. Ya, setelah dapat, Bapak bangun pertama, ya, sebelum makan, sebelum minum, Bapak kencing pertama ditandangin. Cukup 3/4, nggak usah penuh-penuh. Ya, nah dapat 3/4, Bapak simpan selama 12 jam. Kira-kira Pak, 12 jam dari jam 4 pagi, ketemunya jam berapa Pak? Jam 4 sore, ya, jam 4 sore Bapak lihat hasilnya. Kalau tiba-tiba ada muncul ngambang di tengah-tengah warnanya putih, putus-putus, bercak-bercak warna putih, berarti Bapak ada gejala salah satu daripada kanker prostat. Tapi kalau dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore air seni yang ada perubahan, berarti aman, tidak ada masalah dengan kanker prostat. Bapak tinggal pilih, mau colok dubur boleh, dengan air seni juga boleh. Sampai jelas Pak. Selanjutnya kami jelaskan kanker usus. Ini salah satu anak yang suka doyan mie instan. Ternyata mie instan juga bahaya Pak. Dalam mie instan ada racun. Yang pertama penyedap, pengawet, dan ada namanya zat lilin. Udah semua Bapak Ibu, kalau sudah doyan mie instan jangan tiap hari. Apalagi pagi mie, siang mie, sore mie. Takutnya ususnya bisa kena korban kanker usus.
Selanjutnya kami jelaskan kanker payudara pada laki-laki. Ternyata laki-laki juga bisa kena kanker payudara karena sama-sama punya payudara. Awalnya begini, bidik-bidik semacam ini Pak, gatal. Biarkan putingnya bisa sampai besar, biarkan lagi bisa sampai pulung. Ini ada contoh di Cati Asih, Komplek Pemda. Ada orang Medan, usia 52 tahun menuju 53. Awalnya sama, bidik-bidik gatal, karena gatal biasa. Diolesi gatal, makin lama makin besar putingnya, bahkan meletus, bolong semacam ini sampai belakang. Dibawa ke rumah sakit, ternyata diponis kanker payudara. Tadi operasi kurang lebih biayanya sampai 300 juta. 10 hari kemudian meninggal, nggak ketolong. Untuk itu semua Bapak Ibu juga waspadai keluarganya jangan sampai kena kanker payudara. Selanjutnya kami jelaskan kanker paru-paru. Nah ini pria yang berisiko terkena kanker paru-paru. Yang pertama, pria berusia 40 tahun ke atas. Usia 40 tahun ke atas biasanya kabel tubuhnya mulai melemah. Yang kedua, suka merokok. Yang ketiga, perokok pasif. Walaupun Bapak tidak merokok, diusahakan kalau ada merokok, Bapak menghindar karena Bapak lebih parah daripada merokok. Yang keempat, bekerja lingkungan yang mengandung zat karsinogen. Mungkin di pom bensin atau perusahaan-perusahaan yang mengandung zat kimia, itu juga paru-parunya mudah berisiko terkena kanker paru-paru. Nah ini contoh Pak, gambar rokok. Ternyata rokok bahaya dari mulut Pak, tapi kecil, hanya 3%. Tapi yang sering terjadi di paru-paru 78%. Nah ini gejalanya Pak, gejala awal daripada kanker paru-paru. Yang pertama, adanya batuk berkepanjangan disertai dengan berdarah banyak. Yang kedua, batuk berdarah ketika adanya sesak napas disertai dengan nyeri dada. Yang keempat, tidak nafsu makan. Dan kelima, adanya penurunan berat badan. Kalau ada salah satu gejala sini Pak, Bapak jangan sepelekan. Kalau Bapak sepelekan, takutnya paru-parunya bisa pulung semacam ini dan bisa luka, jadi tumor, bisa jadi kanker. Dan ini wanita yang merokok juga bahaya. Dan ini perbandingan Pak antara paru-paru yang merokok dan yang tidak merokok. Yang merokok dipoto hasilnya sebelah kiri, jadi tidak merokok dipoto hasilnya sebelah kanan. Kira-kira paru-paru Bapak ada di sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan, alhamdulillah. Hanya Bapak yang tahu. Semoga Bapak semua paru-parunya bersih seperti sebelah kanan. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya, jangan sepelekan Pak. Batuk berdahak, segera cek. Takutnya Bapak sudah memasuki gejala daripada kanker paru-paru. Selanjutnya, alhamdulillah selesai. Ya, takutnya kalau lama-lama satu persatu hilang. Ya, pada pergi semua. Saya tinggal sendirian repot. Ya, intinya Bapak Ibu semua, yang terpenting keluarga Bapak dan Ibu jangan sampai kena kanker. Setuju nggak Pak? Berarti dicegah. Ada nggak pencegahannya Pak? Ada. Mau dijelasin apa nggak usah pencegahannya Pak? Kalau jelasin, saya minta waktu lagi disimak baik-baik supaya Bapak Ibu semua jangan sampai kena kanker. Ada 2 cara pencegahan. Ada berapa Pak? 2. Yang pertama, pencegahan dari luar atau secara umum. Bapak Ibu harus sering cek protein. Ya biasa celup dubur. Yang dengan air sini. Yang saya jelaskan di awal tadi. Dan Bapak Ibu hindari makanan yang mengandung zat karsinogen. Apa itu Pak? Pengawet, pemanis, pewarna, pengenyal, dan penyedap rasa. Tapi kan nggak mungkin Pak 100% menghindari. Mungkin Bapak Ibu di rumah nggak pakai penjelas, nggak pakai pengenyal, tapi di kondangan, di pesta, di tetangga ketemu juga. Minimal dikurangi dengan catatan Bapak Ibu harus banyak sayuran dan buah-buahan yang mengandung zat antioksidan. Contoh, kalau Bapak Ibu pengen beli buah-buahan yang bagus, yang kulitnya hijau, dalamnya putih. Kalau mau beli pil yang hijau, apel yang hijau, sisak boleh, tomat-tomatnya hijau, anggur juga anggur hijau. Itu bagus antioksidannya untuk peredaran darah kita. Selanjutnya Bapak juga berbanyak olahraga. Bapak suka olahraga Pak? Suka, ya. Tapi jangan dijalankan. Apa dijalankan? Olahraga yang bagus ada 4, ya. Untuk kesehatan kita. Karena bagaimanapun juga tiap hari pasti ada makanan atau minuman racun yang kita makan. Ya. Maka dibuangnya salah satunya dengan olahraga. Yang pertama, kalau Bapak suka lari pagi, ya. Tengah jam aja.
buang racun tiap hari, ya. Setengah jam, kalau udah setengah jam, kalau lari pasti keluar keringat, ya. Dorong keringat. Nah itu, ya, supaya keluar semua racun yang dalam tubuh tiap hari. Kalau Bapak suka lari, namun Bapak nggak suka, boleh Pak, jalan cepat boleh, jalan semangat boleh, jangan langkah panjang boleh, yang penting jalan 1 jam tiap hari, buang racun, ya. Dan itu didorong anak-anak tengah segini boleh, supaya racun keluar semua. Kalau Bapak nggak suka jalan boleh Pak, goes atau sepeda, ya. Tapi sekali sepeda Pak 2 jam, jangan baru setengah jam udah cari warung nasi uduk, makan ini, makan itu, jalan lagi, itu namanya hiburan, nggak niat olahraga, ya. Kalau niat olahraga 2 jam, ya, baru berhenti, pasti racun keluar semua. Nah itu dorong, ya. Nah itu seminggu cukup 2 kali, nggak usah tiap hari. Kalau Bapak suka goes, namun Bapak suka juga renang, ya. Kalau Bapak suka renang, ya, sekali renang juga 2 jam, ya. 2 jam pasti racun keluar semua, ya. Dorong, nah itu baru makanan lunak, buah atau makanan-makanan yang supaya lambungnya aman. Nah itu baru sejam 2 jam makan yang berat. Kalau Bapak suka renang, seminggu cukup 2 kali. Namun Bapak nggak suka juga, nggak ada lagi, hanya 4 untuk buang racun dan kesehatan, menjaga kesehatan selalu. 4 tinggal pilih, dia ada 4 tadi. Selanjutnya Bapak juga hindari yang namanya stres. Nah ini stres Pak, kadang ada udang datang sendiri. Untuk itu Bapak semua jangan sampai stres, apapun masalahnya, karena stres bisa memicu segala penyakit, baik jasmani maupun rohani. Karena ada contoh Pak, orang stres, saya ajak senyum, nggak mau. Tapi kalau senyum sendiri. Ya Bapak jangan sampai terjadi sini. Ini pencegahan dari luar, lumayan modalnya banyak. Kalau Bapak mau silakan, lakukan. Ya? Namun Bapak nggak mau, ada cara yang kedua, hemat tapi sehat. Pencegahan dari dalam atau secara khusus. Ibarat balita Pak, kalau pengen tubuhnya bagus, gimana Pak? Diimunisasi. Kalau orang dewasa, diimunterapi. Untuk apa imun terapi Pak? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat anti kanker. Jadi Bapak pengen hemat dan sehat, cukup minum tumbuh-tumbuhan. Ada 3 tumbuhan Pak yang bisa mencegah itu. Tumbuhan apa yang Bapak mau? Bapak Ibu tinggal pilih. Yang pertama, apa Pak? Bawang putih tunggal. Yang tunggal Pak ya? Bentuknya semacam ini, kalau perlu dikupas, ya. Ini kulit airnya, ini udah dikupas, ya. Ini Pak, dia kalau nggak salah banyaknya bisa ya. Ada yang tergantung, ada yang 3.000 per biji, ada yang 5.000, ada yang 155 per kilo, ya. Ini berapa persen Pak? Aneh-aneh Pak? 30%. Kalau Bapak mau buat kesehatan dan jangan sampai kena kanker, Bapak cukup minum 1 ditelan kayu langsung pakai air hangat, ya. Hari 1 aja selama 1 tahun berturut-turut, nggak boleh putus. Kalau putus diulang dari awal. Kalau Bapak berhasil sehari minum 1 selama 1 tahun berturut-turut, manfaatnya apa? Kegunaannya, fungsinya bisa mencegah kanker apa saja, menjaga kesehatannya, tubuhnya selama 5 tahun. Alhamdulillah. Kalau pola makannya bagus, kalau pola makannya jelek tidak. Tapi jangan bikinnya Pak ya. Kalau bikinnya takutnya bikinnya habis sebelum waktunya, karena panas terus. Kalau merasa gede, potong 2 boleh Pak. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Siasati, yang penting dagingnya. Terus ini efek energinya, bau mulut, bau badan, bau keringat. Tapi manfaatnya luar biasa. Tapi punya lambung atau mah diusahakan jangan pakai ini Pak. Akhirnya membuat. Namun Bapak nggak mau, karena lumayan lama juga, 1 tahun. Ada cara kedua. Kalau Bapak nggak mau bawang putih tunggal, apa yang kedua Pak? Mengkudu atau bacai. Mengkudu atau bacai ini berapa persen Pak? Nanti kamunya Pak? 45%. Lebih tinggi daripada bawang putih tunggal. Kalau Bapak mau pakai bacai, caranya dijus, ya. Tapi jangan bacai yang sudah jatuh. Cari bacai yang masih segar, pokoknya yang matang atau setengah matang. Jangan yang mentah. Yang mentah banyak getahnya. Getahnya itu satu, ya. Dapat matang atau setengah matang, diam dulu getahnya hilang, baru dicuci. Nanti dicuci, boleh dijus, boleh dikupas dulu.
kemudian di jus disaring. Karena ada bijinya Pak. Ukurnya berapa Pak? Cukup segelas kopi atau segelas gelas? Bapak cukup cari minum segelas kopi atau segelas gelas selama 6 bulan saja Pak. Berapa lama Pak? 6 bulan. Ada 45%, lebih tinggi daripada bawang putih tengah. Kalau Bapak Ibu berhasil sehari minum segelas kopi atau segelas gelas selama 6 bulan, manfaatnya tidak sama. Bisa mencegah kanker apa saja, mudah pencatatnya, obat tubuhnya selama 5 tahun. Bapak akan sehat selama 5 tahun bila mana Bapak sanggup sehari minum segelas kopi sampai 6 bulan. Kalau pola makannya bagus, kalau pola makannya jelek 3 tahun, baru minum lagi. Tapi ini sama-sama bau. Kalau nggak bisa mentah. Tapi minumnya silakan. Manfaatnya luar biasa. Buat darah tinggi bagus. Pagi segelas, siang segelas, sore segelas. Tapi yang punya darah rendah atau mah, jangan coba-coba makan dulu. Takutnya ngedrop. Namun di Bapak Ibu nggak suka juga, karena sama-sama bau. Ada cara yang terakhir, ada yang ketiga. Apa yang ketiga Pak? Apa Pak? Apa? Temu putih atau kurkuma segeria. Temu putih ini Pak, sejenis temu-temuan. Kalau temu lawak warnanya kuning, buat penyakit kuning. Kalau temu ireng warna hitam, buat kawinan atau nafsu makan. Kalau temu putih ini warna putih Pak, ngayu yang di atas Pak. Nah, yang di atas. Ini berapa persen Pak? Tanya berapa? 89%. Dan yang paling tinggi. Kalau Bapak mau pergi sendiri, caranya bagaimana Pak? Dipotong-potong, semacam ini Pak. Dan dipotong itu pas. Obat mesin cuci mesin parut. Dan diparut di oven. Nanti jadinya kayak kopi. Oke? Kalau sudah jadi seperti kopi, Bapak ambil dalam teh, direbus sampai mendidih. Yang mendidih tidak gelas. Yang diminum, yang berinya. Bapak cukup sehari minum segelas kopi atau segelas gelas selama 3 bulan saja Pak. Berapa lama Bu? 3 bulan. Kalau Bapak Ibu berhasil sehari minum segelas kopi atau segelas gelas selama 3 bulan, manfaatnya juga sama. Bisa mencegah kanker apa saja, menjaga kesehatannya, dan umurnya selama 5 tahun. Alhamdulillah. Kalau pola makannya bagus, kalau pola makannya jelek 3 tahun. Tapi ini baik Pak. Kalau Bapak Ibu baik Bu, manfaatnya juga luar biasa. Nah ini pohonnya Pak, pohon temu putih. Di sini ada nggak Pak? Pohon semacam ini Pak? Nah ini Pak, ungu.